Pejabat AFC dari Bahrain, Malaysia, Singapura, memunculkan potensi keputusan bias AFC. Dicurhati Kelvin Verdong tentang wasit Alkaf, media Belanda geleng-geleng kepala. Pelatih Jepang takut militansi supporter Indonesia. Gonta-ganti kapten, PSSI merespon dengan elegan. Permohonan Federasi Sepak Bola Bahrain, Bahrain FA, untuk memindahkan laga tandang melawan timnas Indonesia ke tempat netral kian mengundang spekulasi. Media Korea Selatan, Chosun Sports, bahkan memperingatkan potensi bias dalam keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait hal ini. Bahrain FA mengajukan permintaan tersebut dengan alasan keamanan, mengklaim para pemainnya mendapat ancaman melalui media sosial dari para penggemar timnas Indonesia. Laga yang seharusnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Maret 2025 ini pun kini menjadi sorotan utama AFC, dalam respons awal, menyatakan akan mempertimbangkan serius permintaan Bahrain. Namun, komposisi kepemimpinan AFC yang didominasi oleh perwakilan negara-negara tetangga Indonesia memicu kekhawatiran akan adanya potensi konflik kepentingan. Presiden AFC saat ini adalah Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, seorang pangeran dari Bahrain. Selain itu, Sekretaris Jenderal AFC berasal dari Malaysia, sementara Direktur Perwasitan berasal dari Singapura. Kondisi ini membuat sejumlah pihak meragukan netralitas AFC dalam mengambil keputusan terkait permohonan Bahrain. Dengan fakta-fakta di atas, tidak mengherankan jika Chosun Sports memprediksi adanya potensi bias dalam keputusan akhir AFC. Pada akhirnya, AFC tampak cepat memberikan pernyataan dan memulai mediasi untuk mencegah konflik kedua belah pihak semakin meningkat. Namun, karena Presiden AFC berasal dari Bahrain, masih harus dilihat apakah keputusan tersebut akan bias dan menguntungkan Bahrain, tulis Chosun Sports. Keputusan AFC terkait permohonan Bahrain ini tentunya akan sangat dinantikan oleh para pecinta timnas Indonesia. Pasalnya, keputusan ini tidak hanya akan berdampak pada nasib timnas Indonesia, tetapi juga akan menguji kredibilitas AFC sebagai lembaga sepak bola tertinggi di Asia. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menyebut bahwa tim lain nyaman ketika bertandang ke Indonesia, baik bermain di sini atau ketika melawan timnas Indonesia. Kami telah memberikan yang terbaik, tim-tim dari negara-negara lain pun datang dan memberikan testimoni yang sangat baik, puas terhadap pelayanan kita, ujar Tisha. Terhadap kenyamanan dan pastinya keamanan dan ketertiban yang sudah kita showcase kepada dunia di Piala Dunia U17 2023. Jadi kedepannya pastinya sepak bola juga siap menjadi salah satu kontribusi yang besar terhadap industri olahraga sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sambungnya. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, masih terus melakukan evaluasi terkait performa tim asuhannya pada dua pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia, medio Oktober ini. Timnas Jepang hanya mengumpulkan poin 4 dari target 6 poin dari 2 laga. Pertandingan versus Arab Saudi di kandang lawan sudah sesuai target, yakni pulang dengan 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas tuan rumah. Namun, di kandang sendiri saat meladeni Australia pada laga matchday keempat, Samurai Biru justru hanya mampu mendapat 1 poin setelah ditahan 1-1 oleh Socheros. Terkait laga tandang melawan Indonesia, Moriyasu lebih memilih untuk bersikap hati-hati. Kendati, secara ranking FIFA Indonesia berada jauh di bawah Jepang. Saya sudah melihat kualifikasi sejauh ini, dan pada kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini akan menjadi situasi yang sangat sulit, ujar Moriyasu tentang laga melawan Indonesia, 15 November mendatang. Ucapan Moriyasu tersebut mengacu pada pertandingan perempat final Piala Asia U19 2018. Bermain di SUGBK ketika itu, timnas Jepang U19 yang diperkuat Takefusa Kubo mengalahkan timnas Indonesia U19 dengan skor 2-0. Akan tetapi, Jepang baru bisa menjebol gawang Indonesia pada menit ke-40, dan mencetak gol kedua pada menit 70. Kemenangan ini membawa Jepang tampil di Piala Dunia U20 2019. Sementara, Kelvin Verdong curhat ke media Belanda setelah timnas Indonesia meraih hasil minor di lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelvin Verdong mengaku hasil tersebut jauh dari ekspektasi dan membuat penggawa skuad Garuda kecewa. Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan 3 poin 2 kali, meskipun kami tidak menargetkannya, kata Kelvin Verdong. Pada laga pertama melawan Bahrain, Verdong mengaku timnas Indonesia sangat dirugikan oleh kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Pertama, kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus, kata Kelvin Verdong. Saya kira ada tambahan waktu 6 menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99.
Sepertinya dia membiarkan permainan berlanjut hingga Bahrain mencetak gol. Kami kurang beruntung dalam hal itu, tapi kami sendiri juga tidak bagus, jelasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sepertinya belum memiliki kapten permanen di timnya. Mulai dari Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Rizky Ridho, hingga Jai Idzes. Kapten utama timnas Indonesia dalam 3 tahun terakhir yakni Asnawi Mangkualam. Namun jika ia tidak bermain, ban kapten digilir ke pemain lainnya. Sepanjang tahun ini mulai dari Piala Asia 2023 sampai kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Asnawi 6 kali mengapteni timnas Indonesia, disusul Jordi Amat 3 kali, Jai Idzes 3 kali, dan Rizky Ridho sekali. Jordi Amat, Jai Idzes, dan Rizky Ridho menjadi kapten timnas Indonesia ketika Asnawi tidak bermain sejak menit awal atau duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Terakhir, Asnawi kembali menjadi kapten timnas Indonesia setelah Jai Idzes yang memimpin rekan-rekannya dalam 3 pertandingan sebelumnya lantaran Asnawi tidak sebagai starter. Terkait gonta-ganti kapten timnas Indonesia yang dilakukan Shin Tae-yong itu, PSSI merespons. PSSI menegaskan tidak bakal ikut campur untuk urusan itu. Kami tidak mau intervensi. Itu hak pelatih. Mau siapapun itu pemain yang ditentukan kami serahkan betul ke dia, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Kami hanya support yang dibutuhkan pelatih, itu yang kami bantu. Kami support total. Silakan Shin Tae-yong mengambil pemain yang diinginkan, imbuhnya.